Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bisa hadir di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang masih ada di luar, saya undang untuk masuk. Kita sudah mau memulai ibadah kita. Mari sama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus untuk menyembah Tuhan kita. Karena hanya Dialah yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tangan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Katakan kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia,
sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menyanyikan kebaikan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Saya mengundang Bapak Chandra untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sangat baik Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Uriala manaso. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Uriala manase. Haleluya. Oh, enere mene kara manaso. Kure mene santo nene manase kara manaso. Hemeke dara malai peka ala manase. Haleluya. Uriala manase kalama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus kalama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh berterima kasih dan bersyukur bahwa Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu, kebaikan-Mu tiada batasnya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kekuatan. Itu karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyatukan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami bawa hidup kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya Engkau Yesus yang sanggup melegakan hati kami Tuhan. Dan memulihkan hidup kami Tuhan. Dan memberi kekuatan kepada kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami boleh menerima berkat-Mu yang berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan damai sejahtera sukacita-Mu pada pagi hari ini. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Boleh berikan salam dan senyum terbaik bagi saudara-saudara yang sebelahnya. Puji Tuhan, kita merasakan sukacita, amin Bapak Ibu Saudara. Walaupun banyak masalah, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan beserta kita, amin. Haleluya.
Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Ada Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai. Sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai. Sama-sama kita mau tepuk tangan di atas kepala. Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, katakan berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai, sekali lagi, berkatnya melimpah.
haleluya. Dia Allah yang besar, amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau semangat lagi untuk memuji Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Saya mau dengar sorak-sorai dari jemaat Tuhan. Sama-sama kita katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita. Di pihak siapa? Di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan Yesus, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Amin. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Kita mau berjoget bersama-sama buat Tuhan kita, amin. Hidup kita memang banyak masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita menyerahkan masalah kita sama Tuhan, semuanya akan baik-baik saja, amin. Semuanya akan beres KB. Amin. Haleluya. Amin. Kita mau teriakan sama-sama ya. Sekali lagi. Hidup ini memang
silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama siapa? Kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada siapa? Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Hidup ini memang banyak masalah, datangnya terkadang silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Sekali lagi, hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizat. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Angkat jempolnya. Apapun masalahmu, kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Semua masalah beres kabeh. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, sekali lagi ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu seluruh jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku.
titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami Tuhan, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, ku percaya di setiap musim hidupku. Haleluya. Cara-Mu mengangkat kami Tuhan, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak
kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Hanya Kau yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kami percaya, hanya Kau yang kami andalkan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami puja. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Saya mempersilakan kepada hamba-Nya. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan Tuhan adalah hal paling indah yang bisa kami alami Tuhan. Hati kami menyadari sepenuhnya, jiwa kami menyadari sepenuhnya. Apalah kami ini tanpa kasih karunia-Mu Tuhan. Apalah artinya hidup kami kalau bukan karena berkat-Mu Bapa. Kami bukan siapa-siapa kalau kami tidak kenal Engkau Tuhan. Terhubung dengan-Mu adalah harta terindah yang bisa kami miliki. Ketika semua orang masih teriak-teriak cari Tuhan, Tuhan cari kami. Dan Tuhan undang kami untuk jadi anaknya. Mengucap syukur untuk itu Tuhan. Firman-Mu menjadi dasar kebenaran hidup kami. Kami gak mau hidup sama seperti dunia. Karena semua yang dunia bisa janjikan adalah semua harapan palsu. Tapi yang di dalam Engkau Bapa, pengharapan yang sejati. Di mana kami bisa menemukan identitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu Bapa. Buka setiap hati,
buka setiap pikiran, agar kami bisa menerima dan kami bisa mengerti apa maksud isi hati Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, biar ketika hamba berbicara, hamba bukan berbicara dengan hikmat manusia, tapi biar Roh Kudus yang menuntun setiap ucapan, setiap gerakan, setiap gestur, setiap pun Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kembali lagi ke Oikos Church. Wah, udah berapa kali berarti aku tahun ini Om Tante? 6 kali. Lumayan ya. Udah kita udah retret sama-sama. Buat yang belum kenal, kalau baru pertama kali ketemu, nama saya Berry Likumahua. Belum pastor sampai sejauh ini belum. Saya nggak tahu nanti ya, tapi sejauh ini belum. Saya tetap masih musisi, saya masih melayani, saya pelayanan di sebuah gereja namanya Freedom Church. Istri saya satu, anak saya satu, ada ibu saya ikut di sini. Hari ini anak saya tadi saya padahal semalam udah janjian dia mau datang, mau sekolah minggu, tapi semalam dia baru tidur jam 11 malam karena habis ikut saya pelayanan. Tadi pagi kecapean, dia bilang aku boleh nggak aku tidur aja, dia bilang oke, yang penting kamu jangan lupa nanti siang sekolah minggu. Hari ini dia tidak bisa ikut sama istri saya, mereka di rumah, tapi ada mama saya yang datang menemani saya pagi hari ini. Apa kabarnya semua Bapak Ibu Saudara, baik-baik? Puji Tuhan. Terima kasih buat tim worship, selalu memberikan sesuatu yang baru setiap kali saya datang ke sini. Boleh apresiasi tim worshipnya Bapak Ibu Saudara. Tadi ada suara benjo, ada suara tabla, wah gila, semua akan koplo pada waktunya. Oke, siap mendengar firman Tuhan pagi hari ini? Ya, saya kebetulan minggu ini jadwalnya lagi lumayan padat, jadi saya nyiapin materi ini. Sebenarnya saya udah lucu gini, saya cerita dikit Bapak Ibu Saudara. Jadi sebulan ini, bahkan 2 bulan, saya lagi dapat tentang Yusuf. Terus menerus Tuhan kasih di saya tentang Yusuf. Minggu lalu saya ibadah di sebuah gereja di Jakarta Selatan, kebetulan pastornya namanya Victor Wang dari ICC Bandung. Tiba-tiba dia bahas lagi tentang Yusuf. 2 minggu sebelumnya saya gereja di tempat lain, bahas lagi tentang Yusuf. Terus menerus saya dikasih tentang Yusuf. Jadi ketika saya mau berbicara di sini, saya menyiapkan satu materi dan saya dapat satu kata judulnya chosen, yang terpilih. Saya udah siapin multimedia, ada ya? Yes, oke. Wah, malah ada foto. Yang multimedia saya udah slide saya udah ada, udah siap ya? Oke. Chosen. Nah, saya ambil ayatnya dari Matius 20 ayat 16. Yang bawa Alkitab atau Alkitab di tab atau Alkitab di iPhone, handphone, Android apapun silakan dibuka. Matius 20 ayat 16. Dibilang gini, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dulu saya kalau baca ayat ini saya bingung, maksudnya gimana sih? Udah capek-capek berjuang jadi yang pertama kok jadi yang terakhir gitu. Terus enak banget yang tadi terakhir malah jadi yang pertama gitu. Tapi itulah paradoksnya kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang contohnya seperti saya yang dulu hidupnya ngaco, tapi karena kasih karunia saya bisa ada di sini sekarang. Jadi kalau bukan karena kasih karunia, kita nggak bisa jadi yang terdepan, basicnya itu. Nah, dulu saya pikir ayat ini bicara tentang ketidakadilan. Wah, gak enak banget, udah capek-capek kan, udah berjuang jadi yang terakhir gitu. Tapi saya baru menyadari bahwa ternyata ayat ini bukan bicara tentang kompetisi, tapi ayat ini bicara tentang yang terpilih. Nah, yang terpilih itu nggak ada urusannya sama kompetisi, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih nggak ada urusannya sama itu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi hari ini saya mau bahas gini, begitu banyak cerita di Alkitab kalau kita baca bicara tentang kecurangan-kecurangan manusia dan akibat-akibat yang ditimbulkan. Dari mulai di Taman Firdaus, di Taman Eden, kecurangan manusia udah ada. Hawa makan buah, Adam ikutan makan buah, Kain bunuh Habil, terus aja masalah terus. Yakub tipu Esau, Yakub tipu Laban, ya kan. Semua kejadian, kecurangan-kecurangan yang terjadi membawa akibat yang buruk buat manusia sendiri. Nah, kali ini kita mau belajar kisah tentang Yusuf, tapi saya sandingkan sama Yehuda, Judah. Jadi Joseph and Judah. Kenapa saya nggak share tentang Esau atau Yakub?
Kenapa saya nggak share tentang Ismail dan Ishak? Kenapa saya nggak share tentang Kain dan Habel? Atau gini, setelah saya pelajari dari Kejadian, ternyata cerita tentang Yusuf bukan cuma cerita tentang Yusuf, tapi juga cerita tentang Yehuda. Yehuda yang nantinya adalah dari dialah keturunannya Daud, dari Daudlah keturunannya Yesus. Sehingga Yehuda tuh juga jadi tokoh sentral di dalam ceritanya Yusuf. Nanti kita bahas. Nah, coba kita buka dulu di ayat berikutnya. Di Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Kita buka ini dulu ya. Yes, udah ada ya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, udah tahu dong ceritanya semua tentang Rahel dan Lea ya. Yakub pengennya sama Rahel, ditipu sama Laban, dapatnya Lea gitu kan. Nah, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul, ya kan. Lea mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, namanya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Jadi dia punya anak, Ruben, anak pertamanya dengan harapan, sayang nih dia sama gua. Mudah-mudahan dia jadi sayang sama saya, gitu. Tapi mungkin enggak ya, kita nggak dijelasin, tapi kemungkinan besar enggak, karena ayat berikutnya, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Udah 2 anak nih, anak pertama, anak kedua gagal, belum dicintai sama suaminya. Ya, by the way, kalau Bapak Ibu Saudara belum terlalu paham, sebelum perjanjian baru di konteks lama Yahudi, perempuan itu, maaf kata saya harus bilang apa adanya, memang konteks ke mereka, perempuan itu nggak ada bedanya sama properti. Fakta nggak enaknya itu di perjanjian lama, karena kehidupan kulturnya seperti itu. Laki-laki terus patriarkal banget gitu, patriarki. Kalau era feminis sekarang, udah ditentang habis-habisan. Karena patriarki, laki-laki aja terus, yang perempuan ya udah ngikut aja gitu. Perjanjian baru, Yesus mengubah semuanya itu. Ya kan? Semua sosok-sosok penting perempuan. Yang melihat pertama kali Yesus bangkit, perempuan. Yesus mengubah semuanya, itu luar biasa banget. Nah, kita lanjut. Mengandung pula lah ia, anak ketiga. Berarti anak pertama kedua belum berhasil dikasihi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang laki-laki, maka ia berkati, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Maka ia berkata, itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, nah berarti udah 4 anak nih. 1, 2, 3 masih belum dikasihi juga, sampai di anak keempat. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga dia tidak dikasihi sama suaminya. Anak keempat dia bilang, sekali ini aku akan bersyukur. Jadi dia udah gak butuh validasi lagi. Sebelum-sebelumnya dia cari validasi. Anak pertama sayang dong sama gua, suami Yakub sayang. Enggak juga. Anak kedua sayang dong, enggak juga. Anak ketiga enggak juga. Anak keempat, sekali ini aku akan mengucap syukur. Dan ternyata salah satu kemunculan pertama kata mengucap syukur dalam Alkitab adanya di ayat ini. Jadi ucapan syukur itu kaitannya erat sekali sama Yehuda. Gitu. Akhirnya dia mengucap syukur, Lea mengucap syukur walau dia tidak dicintai, walau dia tertolak. Yehuda hasil dia mengucap syukur walaupun dia merasa tertolak. Puji Tuhan, bertahun-tahun kemudian dari Yehuda lahirlah Yesus yang juga tertolak tapi menjadi kemenangan buat kita. Amin. Oke. Lanjut ya. Aman pagi hari ini, kalau mau keluarin catatan boleh loh keluarin catatan. Hari ini kita belajarnya agak berat nih, saya biasanya jarang nih. Saya juga bingung kenapa kayak begini ya, maaf ya sebelumnya. Bapak dan Ibu Gembala saya minta maaf. Pagi ini berat sekali tapi. Saya lagi dapatnya ini. Yang berikutnya di Kejadian, kita bahas dulu tadi, kata bersyukur. Bersyukur itu kata aslinya dari bahasa Ibraninya yadah. Ya, artinya apa? Worship di bawah itu kan, revere or worship. Praise,
thankful, thanksgiving. Jadi Yehuda tuh artinya itu semua. Oke, kita lanjut. Kejadian 37 ayat 2 sampai 4. Inilah riwayat keturunan Yakub. Kita pindah ke Yakub. Pindah ke Yusuf. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi Yusuf ini lahir dari Rahel. Setelah bertahun-tahun gak bisa punya anak. Lea punya anak 4, gak dikasihi, ya kan? Terus abis itu dia punya anak sama dia punya gundik-gundik Bilha dan sama Zilpa ya. Pokoknya bacalah nanti di situ fullnya ya. Tapi intinya akhirnya punya anak dari Rahel, happy banget Yusuf dan Benyamin. Happy banget dia. Seneng banget, makanya sayang banget sama Yusuf. Nah ini berbahayanya dengan favoritism. Saya yakin di gereja ini gak ada yang kayak gitu lah ya sama anak. Anaknya dikasihi dengan sama. Tapi kejadian Yakub ini melukai buat kakak-kakaknya yang lain. Karena dia lebih mengasihi anak yang satu dibanding yang lain. Gitu. Dia punya pilihan, tapi pilihannya favoritnya tuh kurang biblical menurut saya. Dia favorit dari perasaan, karena dia cinta sama Rahel, ya gue sayang dong sama anak dari Rahel gitu. Nah, yang kita mesti sadar juga gini, kita kan selalu relate sama Yusuf ya. Yusuf nih korban, kita kan suka tuh dapat victim mindset gitu, aku sama seperti Yusuf, aku dibenci. Tapi lihat nanti gitu kan biasanya. Kita relate-nya tuh di situ tuh. Aku dibenci, aku tertolak, aku dibuang gitu. Padahal kalau kita perhatiin, Yusuf nih juga nyebelin loh sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Coba kita baca ya. Tadi kan, Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Tukang ngadu ternyata dia. Kalau bahasa kita cepu. Cepuin sama Yusuf. Makin sebelah nih kakak-kakaknya. Udah dia anak kesayangan, tukang ngadu, cepu, ya ampun gitu. Emang dia udah mendatangkan malapetaka buat dirinya sendiri gitu. Terus kalau kita baca berikutnya di Kejadian 37 ayat 5 sampai 11 ya. Nanti dibaca aja tapi saya cuma siapin Kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudara. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Buset deh. Udah dibenci lu pakai cerita mimpi lagi. Mimpinya kalau kita baca di ayat berikutnya. Coba dengarkan mimpi gitu kan, mengikat berkas gandum, bangkitlah berkasku tegak berdiri, berkasmu menyembah berkasku. Wah itu ngeledek banget gitu loh. Udah lu anak kesayangan, tukang ngadu, ngeledek lagi ya kan, makin kesel lah nih kakak-kakaknya gitu. Terus ayat 8 ini bilang gini, Kejadian 37 ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Nanti kita belajar dari kisah Yusuf, mimpi Yusuf itu membawa dia kemana-mana. Dia selalu punya set of dreams, mimpi-mimpi, beberapa mimpi yang membawa dia kemana-mana. 2 mimpi pertamanya ini akan membawa dia ke sumur di mana dia akan dibuang dan dijual. 2 mimpi berikutnya ada di dalam penjara tapi membuat namanya teringat sama juru minum. 2 mimpi berikutnya membuat dia mampu menjadi pemimpin atas Mesir, 1 level di bawah Firaun. Selalu tentang mimpi. Yusuf dibekali dengan kemampuan bermimpi dan menginterpretasi mimpi. Nah masalahnya gini, kadang-kadang kekuatan terbaik kita, kalau kita salah menggunakannya, bisa menjadi kelemahan terburuk kita. Kesalahan Yusuf apa? Dia cerita mimpinya sama orang yang salah. Makanya hari ini yang punya mimpi, jangan suka cerita sama orang yang salah. Gak semua orang ngerti mimpi kita. Saya mimpi suatu hari saya akan, maksud lo apa? Kok mimpi lo merugikan gua gitu. Jadi kita pastikan kalau kita mau bercerita sama orang-orang yang tepat. Saya juga pernah ngalamin soalnya, saya cerita mimpi saya direbut, diambil sama orang lain yang ngejalanin. Ya gak apa-apa juga sih. Selamat gitu, kalau saya biasa gitu ya. Sukses, semoga sukses, all the best. Tapi akhirnya saya belajar, gak semua mimpi kita perlu kita keceritakan, apalagi ke orang yang salah. Gitu. Nah, kita baca berikutnya di Kejadian 37. Saya coba secepat mungkin ya, ini ayatnya banyak. Tapi seperti biasa ayat saya selalu banyak supaya saya gak ngomong sendirian, biar Firman yang bicara.
Ayat berikutnya di Kejadian 37 ayat 21 sampai 22 dibilang gini. Ketika Ruben mendengar hal ini kejadiannya Yusuf udah ditangkap, udah mau dibunuh ya. Bayangin saudara sekian banyak ngebully adiknya mau dibunuh. Ruben mendengar hal ini, ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Di cerita ini kesannya si Ruben asik ya. Keren ya Ruben ya. Wah, dia gak mau bunuh adiknya loh. Tapi sebenarnya gini, Ruben tuh bukan pengen menyelamatkan Yusuf. Dia cuma takut sama hak sulungnya sebagai anak pertama. Kalau bunuh, mati, ketahuan, dia yang ribet sebagai anak pertama. Kok lu gak bisa jagain adik lu? Bisa-bisa hak sulungnya diambil. Ujung-ujungnya tentang dirinya sendiri. Gitu. Lalu kalau kita baca ayat berikutnya di Kejadian 37, 2-27. Lalu kata Yehuda, muncul lagi nih. Dan saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Jadi mereka lagi duduk-duduk, si adik di sumur. Adik di sumur nih lagi, tolong kakak. Mereka duduk-duduk. Udah ngapain dibunuh? Ada orang Ismail lewat. Pedagang ya kan. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. Asik. Adalah sedikit kebaikan hatinya. Tapi ujung-ujungnya apa? Duit bro. Duit bosku. Dia bilang daripada dibunuh mati kita jual aja. Jadi konsep menjual tuh udah ada dari zaman Yehuda. Ironis ya. Keturunan Yehuda dijual nanti sama muridnya. Gila konsep jual-menjual orang nih agak lain ya. Kalau kita jual tuh barang gitu kan. Ini jual orang. Kamu mau beli apa? Adek gue tuh jual. Udah gak kepake nih adek gue jual aja. Gitu. Ini jual orang loh, jual adek. Gitu. Karena di otaknya dia gini, daripada mati kita repot nih, mungkin dia sekongkol. Saya coba terjemahkan dengan bahasa sehari-hari. Mungkin dia ngobrol sama Ruben. Ben, daripada dia mati nih, lu ribet nih anak sulung. Kita juga ribet garis keturunan. Mending kita jual aja. Gitu ya, bilang aja hilang, bener. Dapat duit lagi kan, setuju gitu. Jadi dia bukan tokoh baik Yehuda nih. Emang niatnya duit aja udah gitu. Dia pengen menyelamatkan garis warisan dan nama baiknya. Sekaligus dapat uang juga. Nah, kita belajar di kisah berikutnya, ternyata Ruben, Simeon, dan Lewi pun gagal sebagai kakak-kakak. Ruben, ini by the way udah dewasa semua kan ya? Ya udah. Ruben tidur sama istri bapaknya. Kacau. Jadi kan bapaknya punya gundik tuh tadi Bilal. Ruben tidur sama Bilal. Kacau banget. Abis itu Simeon sama Lewi. Adiknya mereka diperkosa. Wah kau pokoknya baca perjanjian lama nih kisahnya serem-serem banget. Dibunuh lah, dijual, diperkosa, ngeri-ngeri banget. Adiknya mereka yang namanya Dina diperkosa, mereka marah. Tapi Yakub sebenarnya udah punya perjanjian, ya udah anaknya dikawinin aja sama yang perkosa, karena memang akhirnya mereka jatuh cinta gitu. Ya udah silakan gitu. Tapi kakak-kakaknya nggak terima nih si Simon sama Lewi. Disuruhlah mereka sunat dulu supaya bisa kawin sama orang Yahudi. Setelah mereka dalam keadaan lagi sakit, nanti baca aja ya Bapak Ibu Saudara. Lagi dalam keadaan lagi sakit, diserang perkampungannya, dibunuh semuanya. Kesannya keren ya, membela nama baik adik, tapi bunuh satu kampung, satu desa dia sikat. Jadi Ruben, Simeon, Lewi sudah gagal sebagai kakak-kakak yang harusnya menerima warisan dan hak kesulungan. Di sini muncul Yehuda yang tadinya anak terakhir kan dari Rahel. Sebelum nanti dia akhirnya melahirkan lagi sih, tapi dia anak terakhir dari 4 pasangan pertama ini. Dari yang terbelakang, akhirnya dia menjadi yang terdepan. Siap menerima hak kesulungan karena kakak-kakaknya udah gak layak. Oke, kita lompat dari situ. Lanjut lagi ya. Masih aman semua? Oke, wajah-wajah kayaknya mulai wah berat banget nih pagi ini hari Minggu gitu. Oke. Nah, kalau yang lucu gini, setelah kita baca cerita ini, lalu dari setelah cerita itu Yusuf sukses dijual nih. Tiba-tiba di ayat berikutnya di Kejadian 38 lompat ceritanya Bapak Ibu Saudara. Bahas tentang Yusuf umur itu tiba-tiba lompat, Yehuda udah kawin, udah punya anak 3. Saya sampai detik kalau saya baca Kejadian, dulu saya bingung, kenapa lompat-lompat begini ya ceritanya. Mendadak cerita tentang Yehuda. Setelah saya pelajari saya menemukan jawabannya, tapi kita baca dulu. Kejadian 38 ayat 16. Dibilang gini, lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau.
Menghampiri itu maksudnya mau boci ya, bobok ciang sama masih perempuan, mau boci ya. Ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Ini cerita tentang Ruben sama Tamar. Jadi Ruben punya istri, punya anak. Anaknya ada 3, anak yang pertama kawin sama cewek perempuan namanya Tamar. Anaknya meninggal. Dalam hukum Yahudi kalau anaknya yang pertama meninggal, dia harus kasih anak yang kedua supaya bisa kawin, supaya si istrinya ini gak jadi janda lagi. Tadi kan saya udah bilang ya, zaman dulu, zaman Yahudi, perempuan tuh kayak properti. Kalau dia janda, itu berat banget buat mereka. Janda tuh kayak dapat kaum marginal banget deh. Kayak dianggap, janda gitu. Jadi harus dinikahin sama adiknya supaya harkatnya naik lagi. Adiknya meninggal lagi. Mau dinikahin lagi sama adiknya, masih kecil. Dijanjiin sama Yehuda, nanti kalau dia udah gede, dia nikahin lu. Ternyata ditunggu bertahun-tahun, udah gede, gak dinikahin, ditahan. Marahlah Tamar. Wah udah janji nih. Yehuda ternyata orang yang tidak bisa menepati janji. Lucu ya, dari dia keturunannya muncullah Yesus yang tidak pernah tidak menepati janji. Yang selalu menepati janji. Yehuda tidak bisa menepati janji. Gitu. Akhirnya Tamar berpikir, caranya gimana? Gue pura-pura jadi pelacur deh di pinggir jalan. Lalu kejadian ini nih yang tadi kita baca. Udah nih mereka transaksi ya kan. Dalam kondisi Yehuda gak tahu kalau ini adalah menantunya sendiri. Terjadilah yang diharapkan oleh dia. Apa yang saya dapat dari sini? Yehuda gagal menolak godaannya Tamar. Gagal dia. Jatuh bro. Lucunya baru saya ngerti di pasal berikutnya, Kejadian 39. Pasal 39 ayat 12 dibilang gini, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yehuda gagal, Yusuf berhasil. Yehuda gagal menolak, Yusuf berhasil menolak, lari lagi. Walaupun setelah itu karena dia menolak, dia dapat akibatnya, dia masuk penjara, ya kan? Tapi yang saya lihat perbandingannya itu, Yehuda gagal, Yusuf berhasil. Dulu saya selalu bertanya-tanya, kenapa ya kalau gitu keturunan Yesus bukan dari Yusuf aja? Kenapa dari Yehuda sih? Sejarahnya kayaknya kurang oke gitu menurut saya. Nanti kita belajar. Dikit lagi kok, gak banyak. Masih sekitar 70 slide lagi. Enggak, bercanda. Nah gini, setelah kisah tadi, ternyata dimanapun Yusuf ditempatkan, dia menjadi pemimpin. Dimanapun loh. Tadi kan kisah pertama dia dijual kan. Setelah dijual dibeli sama Potifar. Waktu dibeli sama Potifar, Potifar melihat apa? Yusuf disertai Tuhan. Maka diangkatlah dia menjadi pemimpin rumah. Sampai akhirnya kejadian yang barusan ini nih. Yusuf saya kebayang ganteng gitu kali ya. Mungkin Nicholas Saputra gitu atau siapa ya. Brad Pitt gitu ya, modelnya lah ganteng, hidung mancung. Istri Potifar tergoda juga melihat nih. Udah ganteng, masih muda, mimpin rumah ini. Gitu kan. Tapi Yusuf berhasil menolak. Karena Yusuf menolak, dituduhlah dia seolah-olah mau memperkosa, dimasukkanlah dia ke penjara. Udah tahu dong ceritanya, ini kan cerita sekolah minggu ya, pasti hafal lah. Begitu masuk penjara yang terjadi apa? Sipir penjara melihat Yusuf disertai Tuhan. Habis itu apa? Diangkat juga jadi. Gila enggak? Masuk penjara nih, coba Bapak Ibu bayangin. Masuk penjara, sama sipirnya dibilang, keren lu, urus penjara gitu. Lah gimana sih saya detik ini nonton baca-baca cerita itu saya bingung. Gila juga kali Yusuf ya nih. Segitu disertai Tuhan, dimanapun dia ditempatkan, bahkan di penjara sekalipun, dia jadi pemimpin. Setelah itu kita tahu ceritanya kan. Cuma gini yang saya mau bilang. Tuhan menyertai Yusuf. Dimanapun dia, Tuhan menyertai Yusuf. Pertanyaannya gini, kita disertai Tuhan atau enggak? Jawabannya, pasti disertai Tuhan. Pertanyaan berikutnya, kita mau enggak ngikut Tuhan? Atau kita cuma pengen disertai aja? Kayak saya selalu bilang, kalau doa sama Tuhan tuh kayak kita kayak bawa proposal, Bapak Ibu. Tuhan jadi gini, saya ini punya rencana, saya tuh pengen beli gedung,
rukonya tuh 2 lantai. Nanti dari situ saya pengen bikin ini, pengen bikin itu. Tuhan berkati ya, amin, terima kasih Tuhan gitu. Itu kayak bawa proposal Bapak Ibu Saudara. Ngerti gak maksudnya? Padahal kan harusnya gini, Tuhan mau ngapain sama hidup saya? Tunjukin tanda-tandanya, kasih konfirmasi, apa segala macam, I don't know. Tapi seringkali kita gak kayak Yusuf. Kita nuntut aja. Gini dong Tuhan, berkati dong. Habis itu kalau gak diberkati kita marah. Kok gak diberkati? Kok saya udah pelayanan. Capek loh bangun pagi-pagi gitu. Nah Yusuf gak kayak gitu. Kenapa saya bisa bilang Yusuf gak kayak gitu? Karena bukan hanya Tuhan menyertai Yusuf, tapi Yusuf juga mau menyertai Tuhan. Dia mau ikut sama Tuhan terus-terusan. Makanya Yusuf jaga hidupnya sampai dia tolak Potifar. Anak laki-laki masih ditawarin sama perempuan nolak. Keren banget menurut saya itu sih. Kenapa? Karena dia tahu yang lebih penting, yang lebih berharga. Tuhan ada sama gue gak bisa ngelakuin yang aneh-aneh. Dia bilang. Gitu. Nah, aman sampai sini? Masih aman? Oke, sisa 69 lagi kan berarti slide-nya. Udahlah, fast forward ya, kita langsung cepat aja ke ayat berikutnya, Kejadian 41. Ini ayat favorit kalau kita mencari kemenangan setelah kita menderita kesengsaraan biasanya. Ya kan? Jadi satu pasal ini tuh keberhasilannya Yusuf lah, karena dia akhirnya diingat sama juru minum. Oh iya, ada satu yang bisa interpretasi mimpi di penjara. Dibawalah dia ke Firaun ya kan. Lalu muncullah cerita ini, dia menginterpretasikan mimpinya Firaun. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat gini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Bagus banget manajemennya dia. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Sepertinya sejarah tabung menabung dan investasi pertama adanya di sini nih. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Perjalanan hidup Yusuf mengubah karakternya. Ia tidak lagi merasa layak memimpin. Kenapa? Karena dia cuma kasih tahu caranya gini-gini. Dia nggak bilang saya aja yang mimpin. Enggak, dia nggak nawarin diri. Sebaiknya Firaun cari, dia bilang harus begini, begini, begini. Tapi bukan saya loh. Dia nggak merasa layak memimpin kayak dulu. Waktu dia mimpi cerita sama kakak-kakaknya. Dia tidak lagi merasa layak memimpin. Dia melakukan yang sesuai dengan bagiannya tanpa harus mempromosikan diri. Kita baca lanjutannya. 41 ayat 37 sampai 41. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seperti Yusuf, yang penuh dengan roh Allah? Oke, mundur dikit ya. Firaun ini gak percaya sama Allahnya orang Israel. Firaun ini nyembahnya dewa-dewa. Tapi karena hasil kerjanya Yusuf, dia bisa bilang apa? Seseorang yang penuh dengan roh Allah. Dia mengakui kebesaran Tuhan berarti. Seorang Firaun yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya Tuhannya Israel, percayanya dewa, mengakui kebesarannya Tuhan. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kalau kita hidup disertai Tuhan dan kita hidup ikut Tuhan, orang lain akan mengakui Tuhan yang hidup dalam kita. Melalui hidup kita. Bukan melalui pelayanan kita aja. Bukan cuma melalui khotbah-khotbah kita, bukan cuma melalui omongan kita, postingan Instagram, postingan-postingan TikTok, Yesus apa bukan. Hidup kita membuat orang lain memuliakan Tuhan. Nah, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak adalah orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bam, terbalik hidupnya langsung. Dibuang ke sumur, dijual sama kakaknya, dimasukin jadi budak di rumah Potifar, dipaksa, gak mau nolak, dimasukin penjara, dilupain sama juru minum, bam, berubah dalam waktu 1 hari sama Firaun hidupnya. Tuhan balikin keadaan hidupnya. Menjadi kuasa atas tanah Mesir. Kekurangannya apa? Cuma tahtanya aja. Jadi kasarnya gini, Yusuf bisa ngapain aja, cuma jangan duduk di tahta. Bisa ngapain aja, dia bisa bikin perintah ini, perintah itu, terserah. Kuasa nomor 2, orang terkuat.
dari sumur yang paling rendah menjadi orang yang paling kuat. Kadang-kadang waktu kita direndahkan, kita pikir hidup kita udah selesai. Saya mau kasih tahu satu hal, waktu kita hit rock bottom, waktu kita ada di paling bawah, gak ada jalan lain selain naik. Gak ada jalan lain selain naik. Jadi kalau kita lagi direndahin sama orang, saya kasih tahu triknya, rendahin dirimu duluan. Jangan tunggu sampai orang injek kamu, bikin dirimu paling rendah, gak apa-apa. Nanti Tuhan akan angkat pada waktunya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Jaga hidup dong. Iya dong, kayak Yusuf dong. Kita kan cuma pengen diangkatnya, jaga hidupnya, ntar dulu deh Tuhan. Kayaknya saya belum bisa tuh area situ, jangan sentuh dulu Tuhan. Yang ini aja yang udah aman, yang ini jangan. Gitu. Kalau kita mau hidup kita dipakai Tuhan luar biasa, kita kasih semuanya. Supaya dia bisa pakai kita. Amin? Oke, wah saya pakai timer di 30 menit. Oke, masih tahan ya 10 menit lagi? Tinggal dikit kok, tinggal 67 slide, tadi kan udah 60. Aman. Oke, waktu Yusuf menggunakan kemampuan terbaiknya, promosi datang dari Tuhan. Tanpa dia harus menawarkan diri. Jadi lakukan yang terbaik dalam apapun yang kita kerjakan, biar promosinya Tuhan yang kasih. Gak usah, kalau saya orang Ambon kita punya istilah betani. Bukan gereja ya, bukan betani, bukan. Betani gitu maksudnya. Betani gitu, gue nih gitu maksudnya, beta itu kan saya. Gue nih gitu. Jadi kalau di depan orang, oh dulu saya udah pernah, oh beta juga. Oh beta udah duluan, apa tadi, apa? Oh udah, beta udah duluan, udah pernah tuh gitu. Ngerasa udah paling gua nih gitu. Misalnya kalau saya di dunia musik, iya kemarin aku manggung yang nonton 100 orang, oh beta 200 gitu. Kan? Atau pernah nonton film ini gak, Dono Kasino Indro zaman dulu tuh? Pernah nonton gak yang? Berapa lama ini dibangun? Oh ini 3 tahun mister, oh kalau di Amerika cuma 3 bulan saja gitu kan. Ada yang pernah nonton gak? Enggak ya? Saya doang yang nonton Warkop ya? Parah loh. Kan saya jadi merasa, ya maaf ya, waktu saya dulu banyak kosong. Oke. Oh ya, sorry, jadi berhenti kan ceritanya. Habis itu Dono by the way ya. Terus dia kesel sama orang bulenya. Ini masjid ini dibangun berapa tahun? Oh ini 2 tahun. Oh di Amerika hanya 2 bulan saja gitu. Oh dia udah kesel banget, tiba-tiba orang Amerika nanya lagi kan. Kalau jembatan ini berapa lama? Oh saya nggak tahu mister, semalam saya lewat belum ada. Udah saking keselnya dia. Nah itu tuh betani tuh, nggak mau kalah pokoknya, gue nih gitu. Nah Yusuf sekarang karakternya udah berubah, dia nggak lagi jadi orang yang kayak gitu, nggak harus menawarkan diri dia. Oke, kita lanjut. Nah kita balik ke cerita Yehuda. Ini bolak-balik juga sama kayak isi Alkitab, Kejadian 38. Bolak-balik maksudnya ceritanya tuh, jadi gini, kalau literatur Yahudi itu memang suka maju mundur ceritanya. Jadi mereka pakai plotnya tuh back and forth. Terus kadang-kadang di ujungnya dikasih recap. Kita udah baca, di recap dalam satu pasal. Nah ya, kalau sering baca di Kejadian, di kitab-kitab Taurat tuh biasanya kayak begitu semua, ada recapnya. Tawarikh juga begitu. Oke lanjut. Kejadian 38 ayat 24 sampai 26. Ini kisah setelah sama si Tamar ya. Sesudah 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalan itu. Dia nggak tahu nih bersundalnya sama dia padahal. Ya kan? Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Gila, enak banget ngomongnya ya. Saya kalau baca tuh sadis men. Bawalah dia supaya dibakar. Emang ban apa? Bakar ban di jalan aja udah bakar orang. Bawalah supaya dibakar. Waktu dibawa perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Jadi barang-barangnya Yehuda ada di Tamar semua. Transaksinya kan itu. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, ini moment of truth-nya, kerennya dia. Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Artinya apa? Yehuda menyadari kebobrokan moralnya dan bertobat dari jalan yang jahat. Yehuda gagal tadi ya kita baca ya, jual adiknya, nggak nepatin janji sama menantunya, bahkan tidur sama menantunya. Tapi yang terjadi di sini apa? Dia bertobat, Bapak Ibu Saudara. Dia langsung bilang, bukan aku yang benar, tapi dia. Buat saya ini momen terkerennya Yehuda. Dan ini alasannya dia layak jadi nenek moyangnya Yesus. Karena dia mau sadar dari jalan yang jahat.
dia berbalik. Gitu. Dia nggak cari excuse, nggak cari alasan. Kalau saya kebayang, oh itu kan saya nggak tahu loh. Kalau jadi Yehuda sih gitu kali. Saya nggak tahu loh waktu itu. Dia nyamar, tetap dia yang salah gitu. Yehuda nggak, langsung, oh gua yang salah. Terus dia langsung inget, si Tamar melakukan ini karena gua nggak ngasih anak gua gitu. Ngerti ya? Jadi dia langsung dapat refleksi dirinya cepet banget. Merenung dia langsung. Oh dia melakukan itu karena aku yang salah duluan. Berapa banyak dari kita kan seneng banget sama ayat itu ya. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ya kan? Iya, ntar dulu. Kalau dia juga percaya Tuhan, Tuhan di pihak dia juga loh. Terus gimana itu? Pihak-pihakan. Nggak gitu kan? Kita kan pengennya itu doang. Tapi kita nggak mau mengakui kalau kita lagi bikin salah. Yehuda in a split second langsung bilang, gue yang salah. Dia menyadari kebodohan moralnya. Oke, lompat lagi. Lompat lagi, sebentar. Lanjut. Saya mau cerita dikit tentang Yusuf sekarang. Sebelum kita ke Yehuda lagi ya. Masih pusing gak? Apa udah mulai oke? Kan tinggal 65, dikit lagi. Ya kejadian, ini yang mana nih? Oke, saya kelewat nih kayaknya. Oke, sorry, saya yang salah. Bener, berarti masih Yehuda, sorry, my bad. Kejadian 44 ayat 18. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Ini fast forward, Yehuda ketemu sama Yusuf setelah Yusuf jadi pemimpin. Dan Yusuf lagi merencanakan sesuatu, dia pengen minta Benyamin untuk datang. Yehuda langsung muncul, yang tadinya menjual adiknya demi keuntungannya sendiri, ganti sekarang. Setelah proses yang tadi dia sekarang ganti. Dia menjadi orang yang mikirin adiknya. Terus dia bilang gini. Ayat berikutnya. Oleh sebab itu baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Masa aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Jadi Yehuda yang tadinya jual adiknya Yusuf, sekarang jadi Yehuda yang membela adiknya. Jangan Benyamin, aku aja. Jadi apa kata kuncinya buat Yehuda? Sacrifice. Yehuda layak jadi nenek moyangnya Yesus karena dia sudah mengerti arti kata sacrifice. Dia udah siap berkorban buat adiknya. Dulu dia jual adiknya, kali ini dia gak mau melukai hati ayahnya lagi. Dia bilang, gua aja deh. Kabar baiknya buat kita apa? Sebobrok apapun masa lalu kita, sejelek apapun kesalahan kita dulu, kalau Tuhan mau pakai kita, dia akan pakai kita. Asal kita mau bertobat dan mau berbalik. Itu good newsnya buat kita hari ini, itu kabar baiknya. Kita semua, buat saya juga. Sehancur-hancurnya hidup saya dulu, ternyata Tuhan mau pakai saya. Selama saya menyadari jalan saya yang jahat dan mau berbalik dari situ. Ayat berikutnya. 60 slide. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf enggak lagi dalam posisi marah sama kakak-kakaknya. Saya kebayang kalau saya jadi Yusuf ya, dengan posisi setinggi itu, kakak-kakak datang, nih dia nih yang jual gue dulu nih, gitu. Kalau saya baru datang dari depan, ini dia nih kesempatannya nih, maju, gitu. Ruben kan, gitu. Simeon kan, adek lo nih, lu jual gue inget nggak? Kalau saya sih gitu. Nah sekarang tangkap. Kalau saya, untung kan bukan saya, Yusuf kan. Kalau saya ceritanya beda Alkitabnya. Aduh hancur deh kalau saya. Tapi kalau saya bayangin gitu, Yusuf enggak loh. Terus dia bilang gini, janganlah marah ya kan, janganlah bersusah hati dan jangan menyesali diri katanya. Kalau versi bahasa Inggrisnya lebih dalam lagi, dia bilang gini, do not be grieved or be angry at yourself. Jangan marah dan jangan sedih dan jangan marah sama dirimu sendiri atas apa yang sudah kamu perbuat ke aku. Coba bayangin, orang bikin jahat ke kita yang kasih tahu dia, udah gak apa-apa, gak usah sedih dulu gituin saya, gak apa-apa kok, saya aman gitu.
Berat sih, saya ngomong aja mau nangis. Saya ngebayangin orang yang pernah nyakitin hati saya tuh saya bisa gitu. Gak apa-apa dulu mah. Yang penting gue sekarang jadi kayak gini tuh. Itu gara-gara lo, makasih ya. Nah lo, kan aneh kan. Yusuf malah kayak gitu. Kenapa? Dia lepasin pengampunan buat saudara-saudaranya jauh sebelum dia ketemu sama mereka. Buktinya apa? Nih, Kejadian 41 ayat 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Dia punya anak dua, Manasye sama Efraim. Dia bilang gini, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Yusuf udah lupa. Waktu dia punya anak, lupa. Dulu apa ya? Gitu. Lupanya tuh gitu. Bukan pura-pura lupa, lupain. Enggak, lupa aja udah. Makanya dia udah bisa ngampunin kakak-kakaknya. Terus yang berikut, ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Artinya apa? Buat Yusuf, posisi dia di Mesir itu bukan pencapaian. Itu bukan keberhasilan. Karena tetap sebuah kesengsaraan. Ternyata kerinduan Yusuf terbesar apa? Rekonsiliasi sama kakak-kakaknya. Bukan posisi. Dan kalau kita baca cerita tentang Manasye sama Efraim, ini juga bukti lagi. Yang terdepan menjadi yang terbelakang. Kenapa? Waktu Yakub berkati Manasye dan Efraim, tangannya disilangin. Manasye anak sulung harusnya diberkati dengan tangan kanan. Efraim anak kedua harusnya diberkati dengan tangan kiri. Tapi sama Yakub tangannya disilang. Baca aja nanti di ayat selanjutnya. Di pasal berikutnya. Disilang begini. Jadi Efraim yang adik bungsu malah jadi dapat berkat anak sulung. Yang ini malah dapat berkat sebagai anak bungsu. Lucu ya. Kondisinya Yakub buta, udah gak bisa ngelihat. Dia menyilangkan. Ini bukti lain, yang terdepan menjadi yang terbelakang. Kita banyak baca kisah ini kan. Esau jual hak kesulungan segala macam, sama terjadi lagi. Dan terus terjadi. Mau tahu gak kenapa itu terjadi terus menerus? Itu penggambaran bahwa suatu hari nanti Yesus yang harusnya anak sulung malah mendapatkan kutukan dan kesengsaraan buat kita anak-anaknya supaya kita diberkati. Itu penggambarannya. Yesus yang begitu luar biasa harus menerima kutukan yang harusnya buat kita diambil sama dia. Seolah-olah Bapa lagi menyilangkan tangannya. Kamu yang terima berkatnya. Yesus yang mati buat kita yang terima berkatnya dia. Masuk akal gak sih? Gak masuk akal buat saya. Nah, lanjut ayat berikutnya. Tinggal 2 ayat terakhir. Wah, cepet kan, tiba-tiba udah 2 ayat terakhir. Dibilang ini ayat Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi kesengsaraan yang kita alami hari ini. Tadi kan ada lagunya kan. Hidup memang susah ya kan. Ada Yesus beres kabeh. Ya. Kesengsaraan kita hari ini adalah bagian kecil dari sebuah cerita yang lebih besar. Karena apapun yang kita alami hari ini bisa membawa kita kepada kehendak Tuhan atas hidup kita. Masalahnya kadang-kadang kita udah nyerah duluan. Kesengsaraan datang bendera putih langsung naik, ampun Tuhan. Mending saya curang aja deh kayak tetangga gitu. Dia curang aja tetap diberkati gitu kan. Udah gue ikut Tuhan pelayanan gue tetap sengsara. Bendera putih Tuhan. Harusnya gak kayak gitu. Setiap kesengsaraan kita Tuhan bisa tunggangi. Tuhan bisa datang tunggangin masalah kita dan dia bisa ubah jadi kebaikan. Versi bahasa Inggrisnya bilang gini, but God. Buat saya itu penting banget. Lu boleh bikin apa aja sama hidup gua, but God. Tapi Tuhan ubah buat kebaikan. Kamu boleh fitnah aku, gak apa-apa. Tapi Tuhan, kamu boleh jelekin nama aku di luar sana. Tetapi Tuhan, kamu boleh ambil kerjaanku. Tetapi Tuhan, pastikan kata-kata tetapi Tuhan itu ada dalam hidup kita. Karena semua kegagalan, semua kesengsaraan jadi gak relevan. Kenapa? Karena ada kata-kata itu. Tetapi Tuhan. Yusuf melihat gambar yang lebih besar dalam perjalanan hidupnya. Yang dia dapat itu bukan promosi, yang dia dapat itu bukan posisi, bukan kekayaan. Itu semua hanya media supaya terlaksana kehendak Tuhan. Apa? Rekonsiliasi. Apalagi Yehuda bertobat.
plan-nya lebih gede. Nah, 4 poin yang saya mau kasih buat pagi hari ini, buat kita bawa pulang. Pertama, sama seperti Yusuf, excellence harus menjadi identitas kita. Kita harus menjadi yang terbaik dimanapun kita ditempatkan. Karena waktu kita menjadi yang terbaik, orang melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, sama seperti Yusuf, kita harus melihat segala kemalangan, segala berkat sebagai sebuah kesempatan untuk Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kalau kita dapat hal yang gak enak, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita. Kalau kita dapat berkat, bukan berarti kita jadi keenakan dan diem-diem aja. Mikir, apa yang Tuhan mau sama berkat ini? Apa yang saya harus bikin buat orang lain? Yang ketiga, sama seperti Yehuda, kita harusnya mau dikoreksi. Kalau dikasih tahu abis bikin salah, ngaku aja, minta maaf aja. Yang keempat, ini yang paling penting. Sama seperti Yehuda, kesalahan kita di masa lalu tidak mendefinisikan masa depan kita. Banyak orang mungkin ngerasa, ya udahlah, aku mah emang kayak gini. Keluarga aku juga gak baik-baik aja. Atau mungkin orang yang ngomong, dia mah pasti sama kayak bapaknya begitu, dia pasti begitu juga. Jangan biarkan orang lain definisiin kehidupan kita. Karena yang tahu hidup kita cuma Tuhan. Yang punya rencana atas hidup kita cuma Tuhan. Saya mau invite teman-teman tim worship untuk balik lagi sebelum saya baca satu ayat terakhir. Matius 22 ayat 14 bilang gini, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Sering baca itu ya. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Artinya apa? Banyak orang mungkin udah ketemu Tuhan. Banyak orang mungkin udah tahu apa kehendak Tuhan atas hidupnya. Tapi sayangnya mereka memilih untuk tidak hidup di dalam rencana Tuhan. Mereka memilih untuk tetap menjalankan hidupnya yang biasa-biasa aja. Kenapa? Takut sengsara, takut susah, takut diomongin orang, takut dibilang sok rohani. Nah, kata-kata yang dipakai versi bahasa Yunaninya gini. Banyak yang dipanggil itu katanya kletos. Artinya apa? Diundang. Yang berikutnya apa? Dipilih itu bahasa aslinya eklektos. Jadi gini, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah diundang sama Tuhan, pastikan kita hidup sebagai orang-orang pilihan. Karena untuk bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, ada hal-hal yang harus kita korbankan. Ada kebiasaan-kebiasaan jelek yang harus kita buang. Ada pengampunan yang harus kita lepaskan. Ada rekonsiliasi yang harus kita lakukan. Ada keputusan yang harus diambil. Kalau memang kita mau hidup sebagai orang pilihan, pertanyaan gini, sudahkah kita menghidupi kehidupan selayaknya orang-orang pilihan? Sudahkah kita menjaga hidup kita seperti Yusuf menjaga hidupnya? Sudahkah kita menjalani kehidupan kita selayaknya orang-orang pilihan? Saya mau bilang satu hal hari ini gini. Apapun yang kita jalanin, apapun yang kita alamin hari ini, jangan pernah lupa Yesus ada di situ. Dan lebih keren lagi, Yesus sudah ada di hari depan kita. Kita belum alami harinya, tapi dia udah ada di depan sana. Dia gak pernah tinggalin kita dan dia gak akan pernah tinggalin kita. Karena dia karakternya adalah menepati janji. Kalau dia sudah janji, dia akan lakukan. So pagi hari ini, ingat baik-baik bahwa kita bisa ada hari ini, kita bisa berdiri hari ini, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Itu semua cuma karena berkat kemurahan Tuhan. Sama seperti Yusuf yang mengalami begitu banyak kebaikan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Tapi juga seperti Yehuda, walaupun masalahnya berantakan, dia mau bertobat. Dan dari dia muncul keturunannya Daud, dari Daud muncul Yesus. Bapak Ibu kalau buka Matius, di dalam silsilah Yesus ada nama Yehuda sama Tamar. Masa lalunya gak menyenangkan, masa lalunya gak keren buat diceritain. Tapi itu yang saya suka sama Alkitab, dia gak pernah nutup-nutupin. Yang jelek juga diceritain, bukan cuma yang bagus-bagus. Kenapa? Supaya kita sadar kejelekan-kejelekan kita, Tuhan bisa tetap pakai kita kok. Mau lihat buktinya? Ini buktinya. Segala kejelekan saya Tuhan gak lihat, Tuhan ubah hidup saya sampai saya bisa berdiri di sini hari ini.
Saya mau minta tim worship nyanyikan satu lagu ini. Karena ini lagu jadi berkat banget buat saya. Bapak Ibu, dengarkan dulu liriknya. Nanti putaran kedua baru kita nyanyi sama-sama. Supaya bisa meresapi setiap kata-katanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita nyanyikan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bisa berdiri sama-sama kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami gak sanggup berdiri hari ini kalau bukan karena kebaikan Tuhan. Kami gak akan ada hari ini bukan karena berkat kemurahan Tuhan buat kehidupan kami. Bapak hamba berdoa secara khusus pagi hari ini buat Oikos Church Tuhan. Tuhan bangkitkan Yusuf di tempat ini. Tuhan bangkitkan Yehuda di tempat ini. Walaupun mereka punya masa lalu yang gak enak, tapi Tuhan bisa tetap pakai mereka dan mereka jadi dampak buat bangsa ini. Para Yusuf yang sudah menjaga hidupnya dengan baik agar mereka jadi contoh dan bukti nyata penyertaan Tuhan. Agar ketika orang lain melihat mereka, orang melihat kemuliaan Tuhan, orang melihat roh Allah yang hidup di dalam mereka. Aku berdoa Tuhan, gereja ini terus dipakai lebih lagi Tuhan, untuk menjadi sarana buat menjangkau banyak orang, untuk menjadi sarana pemulihan buat banyak orang. Biar di tempat ini Tuhan, di Tangerang Selatan ini Tuhan Yesus, ada jiwa-jiwa baru yang kenal Yesus karena kemurahannya, yang kenal Yesus penuh dengan begitu banyak kebaikan, yang penuh dengan begitu banyak potensi dalam kehidupannya bersama Yesus. Hamba berdoa Tuhan buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Menyertai mereka Tuhan. Setiap keputusan yang mereka ambil secara hikmat dan semua yang mereka ambil dari hikmat-Nya Tuhan. Tuhan, ketika mereka membuat keputusan, banyak orang yang mengerti dan memahami sudut pandang mengapa mereka harus mengambil keputusan tersebut. Hamba berdoa ada banyak tim yang mau mendukung dan mensupport mereka. Anak-anak muda yang baru yang tumbuh Tuhan, yang menjadi
menjadi the next generation of church, of Oikos Church. Hamba berdoa Tuhan, di gereja ini banyak orang yang menyadari panggilannya dan menyadari bahwa hidupnya semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Yesus. Terima kasih buat Oikos Church Bapak. Terima kasih buat tim worship. Terima kasih buat semua yang sudah melayani pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan berkati dan sertai mereka. Urapan-Mu tetap ada sama mereka Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu ada sama mereka. Dimanapun mereka ditempatkan dalam studi, dalam keseharian, dalam pekerjaan. Mereka jadi contoh excellence. Orang melihat mereka dan terheran-heran. Karena kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hati kami semua Tuhan. Kami bisa belajar dari sosok Yusuf Tuhan. Kami bisa belajar dari sosok Yehuda Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semua saya persilakan untuk kembali duduk. Terima kasih Pak Berry atas pemberitaan firman Tuhannya, sangat memberkati kita semua, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang Ibu Tati untuk memimpin kita dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kalian, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang sudah Kau berikan melalui hamba-Nya, Mr. Berry ya Tuhan. Kami mau belajar mempunyai karakter seperti Yusuf. Walaupun kami mengalami yang tidak baik, namun kami mempunyai hati yang baik ya Tuhan. Kami juga mau belajar seperti Yehuda. Walaupun kami mengalami setiap masalah, namun kami yakin bahwa setiap masalah itu Tuhan yang berikan dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan mau berkati Mr. Berry di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, anak dan istrinya, maminya ya Tuhan. Kau berkati senantiasa ya Tuhan. Pelayanan juga Tuhan buat lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan pelayanan yang baik, berkat yang melimpah untuk Mr. Berry dan keluarganya ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya setiap persembahan yang akan kami berikan pada pagi hari ini menjadi berkat pelayanan untuk gereja kami ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkat yang melimpah ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini memang banyak masalah, datangnya terkadang silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, datangnya terkadang silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh.
ada beberapa pengumuman. Setelah ibadah, Oikos Senior akan mengadakan latihan di tempat ini. Buat semua anggotanya dimohon kehadirannya. Multimedia boleh menampilkan, ada pengumuman lagi. Baik, mengingatkan kembali untuk retret Oikos Church tahun 2025. Mohon jemaat semua untuk mempersiapkan dari sekarang. Nabungnya yang rajin ya jemaat Tuhan. Oke, next. Yang ulang tahun boleh ditampilkan. Oke, selamat ulang tahun. Kami mengundang Saudari Nakia. Boleh maju ke depan. Saudara Yonatan, silakan maju ke depan. Saudara Devin. Jackson Toby, silakan maju ke depan. Saudara Blesando Jeremia Ando. Ibu Liliani, silakan maju ke depan. Bapak Timotius Salim, silakan maju ke depan. Bapak Rapa. Nah, siapa lagi nih? Edo, silakan Edo maju. Saudari Nelis. Ibu Heni Librianti, silakan maju ke depan. Ibu Evi, silakan maju ke depan. Ibu Francisca, silakan maju. Saudari Kimberly, God bless you semuanya. Boleh silakan dibagikan kuenya. Kita mau nyanyikan lagu Happy Birthday ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Baik, saya mengundang Pak Joko untuk doa berkat sekaligus mendoakan. Ya, terima kasih. Pada pagi hari ini kita diberkati dengan berkat yang spesial kembali oleh Bro Berry. Terima kasih Bro Berry. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa visi misi gereja kita yaitu apa? Menjadi keluarga Kristus yang bersaksi. Bukan melalui perkataan tapi melalui cara hidup kita. Makanya sering saya sampaikan bahwa kita ini harus menjadi alat peraganya Yesus. Bagaimana caranya? Satu, miliki pikiran dan perasaan Kristus supaya perilaku kita nanti memiliki perilaku Kristus sehingga orang sekeliling kita
dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita, orang lain melihat Kristus di dalam hati kita semua. Amin, saudaraku. Jadi kesaksian bukan melalui perkataan, tetapi melalui cara hidup kita. Terima kasih kepada Dia. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dan kita mau berdoa untuk saudara kita yang ada di depan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau kembali mengingatkan setiap kami, gerejamu, jemaatmu tempat ini. Itu karena rasa cintamu kepada setiap kami, Tuhan Yesus. Seperti yang telah kami canangkan sejak semula bahwa kami mau menjadi keluarga yang bersaksi, Tuhan. Supaya orang-orang sekeliling kami melihat Engkau melalui kehidupan setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan Yesus. Biar terus ingatkan kepada setiap kami, supaya setiap kami terus belajar untuk memiliki pikiran dan perasaan-Mu. Supaya setiap perilaku kami juga terus selaras dengan perilaku kami, selaras dengan surga. Sehingga orang melihat Engkau melalui kehidupan setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi berkati anak-Mu Berry ini, berkati keluarganya, berkati pelayanan yang dipercayakan, berkati apapun yang dia kerjakan Tuhan. Melalui talenta-talenta di dalam kehidupan yang Kau berikan Tuhan, di sana juga banyak orang mengenal Engkau dan nama Tuhan dipermuliakan. Aku coba berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di depan ini Tuhan, yang bulan ini ulang tahun, terima kasih Tuhan, mereka adalah milik-Mu semua. Engkau memiliki rancangan yang sungguh indah bagi mereka pribadi, lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Diberkatilah semua apa yang mereka kerjakan, diberkati setiap studinya, yang sekolah diberkati, yang bekerja diberkati pekerjaannya, seluruh keluarganya diberkati, dan masa depan anak-anak muda ini semuanya boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi generasi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan akhiri ibadah kami akan membawa pulang berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami bukan hanya akan membawa pulang Tuhan, tapi kami mau belajar untuk menghidupi Tuhan Yesus. Supaya firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus terus meluap-luap dalam hatimu, dalam hatiku. Dan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun kita, memberikan kekuatan kepada kita dalam setiap situasi apapun. Percayalah bahwa di sana ada Tuhan. Percayalah bahwa rencana Tuhan itu baik dalam hidupmu dan hidupku. Ketika kita berani mengucap syukur dalam segala hal, nanti di depan akan melihat betapa rancangan Tuhan itu begitu baik dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Biar segala berkatnya tercurah atas kita, menyertai langkah kita dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.